Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-68. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Saudara-saudara, kita perlu mengenal Allah dengan benar. Karena kalau kita dapat mengenal Allah dengan benar, maka kehidupan kekristenan kita akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, dalam bingkai yang benar, maka saya percaya pengiringan kita kepada Tuhan dan pelayanan kita kepada Tuhan juga akan semakin maksimal. Nah, salah satu sifat Allah yang perlu kita pelajari adalah kebaikan Allah. Alkitab berkata demikian, engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Saudara-saudara, memang kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang meragukan kebaikan Allah. Ada banyak orang percaya, anak-anak Tuhan, bahkan cenderung juga hamba-hamba Tuhan yang bertanya, kalau Allah baik, mengapa saya jomblo sampai hari ini? Kalau Allah baik, mengapa saya tidak dapat pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan yang ada saat ini? Kalau Allah baik, mengapa harus terjadi hal-hal yang menyakitkan yang saya alami dalam hidup saya? Saudara-saudara, pemazmur berkata kepada kita, Tuhan baik dan berbuat baik. Allah hanya dapat menghasilkan hal yang baik saja. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, itu bukan berasal dari Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah tidak pernah mencobai umatnya. Tapi pencobaan itu datang dari keinginan mata kita, dari keinginan daging kita, dan dari keangkuhan hidup kita. Saudara-saudara, ukuran yang kita pakai untuk menyebut kebaikan Allah itu haruslah bersumber pada Allah. Bukan sekedar perasaan kita, bukan sekedar pengalaman kita semata-mata yang bisa berbeda bagi setiap orang. Perasaan kita akan tergantung kepada keadaan, tergantung kepada situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Dan saudara-saudara, kalau kita merasakan nyaman, kita merasakan sesuatu yang menyejukkan, menyegarkan, maka kita cenderung berkata, thanks God, memang engkau baik. Terima kasih Tuhan, memang engkau baik. Tapi kalau kita mengalami satu kondisi yang menyakitkan, satu kondisi yang membuat kita merasa tersakiti, terzolimi, kita merasa apa yang semestinya menjadi hak kita tidak diberikan oleh orang lain kepada kita, maka kadangkala kita sulit untuk berkata bahwa Tuhan baik. Kita sulit untuk berkata terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, soal kebaikan itu adalah kepada Allah yang menjadi sumber dari kebaikan itu, bukan kepada pengalaman kita masing-masing. Pengalaman setiap kita berbeda-beda. Tapi apakah pengalaman setiap kita berbeda-beda lalu kemudian menghapus mengenai kebaikan Allah dalam hidup saya dan saudara? Kebaikan Allah itu nyata bagi saya dan saudara ketika Alkitab berkata bahwa Tuhan baik dan berbuat baik. Itu nyata dalam pemeliharaan Allah dalam hidup kita setiap hari, dalam perjalanan kita mengiring dan mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, Allah itu baik dalam hidup kita sekalian, menuntun kita senantiasa, dan kita pasti selalu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Seperti apakah kebaikan Tuhan itu? Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-20, bahwa kebaikan Tuhan bagi kita itu berlimpah-limpah sebenarnya. Mari kita lihat Mazmur 31 ayatnya yang ke-20. Mazmur 31 ayatnya yang ke-20, Alkitab berkata kepada kita demikian. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang apa?
berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara-saudara, seperti apa kebaikan Tuhan itu? Alkitab berkata kebaikan Tuhan itu berlimpah dalam hidup saya dan saudara. Alangkah limpahnya kebaikanmu. Kebaikan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah punya persoalan. Kebaikan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah punya pergumulan. Kebaikan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah memikul salib dan menyangkal diri dalam kita ikut Tuhan dalam hidup ini. Kebaikan Tuhan bukan berarti semua doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Kadangkala doa-doa kita juga nggak dijawab oleh Tuhan. Kadangkala apa yang kita minta tidak selalu itu Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Kebaikan Tuhan bukan berarti kita selalu berada di jalan tol dan kita menjalani hidup ini dengan bebas hambatan. Tapi kebaikan Tuhan mungkin kita akan diizinkan Tuhan mengalami proses, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, tetapi selalu pada akhirnya kita terima kemenangan di dalam Tuhan. Alkitab berkata kepada kita begini, saudara, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Artinya kebaikan Tuhan itu sebenarnya tidak terbatas dalam hidup saya dan saudara. Digambarkan Alkitab alangkah limpahnya, suatu kekaguman dari pemazmur untuk menggambarkan betapa Allah baik. Bukan hanya pribadinya yang baik, bukan hanya sifat-sifatnya yang baik, tapi seluruh tindakan Allah menunjukkan kebaikannya yang tak terhingga bagi hidup saya dan saudara. Saudara-saudara, kalau Allah itu berlimpah kebaikannya, maka Dia ingin kita menikmati kebaikannya setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita telah mengalami kebaikan Tuhan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin mencintai Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kebaikan Tuhan itu sungguh berlimpah, saudara-saudara, maka kebaikan Tuhan harus mendorong kita untuk apa? Menyembah Tuhan selalu. Membawa kita selalu lebih dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mungkin menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sudah mati di Golgota bagi saya dan saudara, menebus saya dan saudara dari dosa. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Tidak ada pengorbanan yang lebih berharga selain kematian Yesus di kayu salib. Karena Dia menggantikan saya dan saudara yang harusnya terhukum dalam neraka kekal, tapi Dia gantikan kita di kayu salib, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Itu yang membuat saya dan saudara mau berkata, Tuhan, sekali saya ikut Tuhan, saya tetap akan ikut Tuhan. Sekali saya melayani Tuhan, saya tetap akan melayani Tuhan. Kesetiaan kita itu kita tunjukkan sebagai respon dari kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup saya dan saudara. Saudara, kebaikan Tuhan itu tidak terhingga bagi kita semua, sehingga semestinya itu membawa kita untuk selalu menyembah Tuhan, membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, membawa kita semakin hari semakin setia dalam kita ikut Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan baik bagi saya dan saudara. Mari kita setia sampai akhir.